Chapter 661. Ini adalah pil penginderaan batin, kelas 1, kakak senior dapat meminumnya terlebih dahulu dan merasakan ki dan kekuatan roh darah di tubuhnya. Ada hal-hal baik untuk diberikan kepada bangsanya sendiri, Yang Chen berkata sambil tersenyum, meskipun tidak dapat membentuk jiwa yang baru lahir, itu lebih atau kurang membantu untuk budidaya. Gao Yue dan Gong Sunling tentu mengetahui tentang pil penginderaan batin yang beredar luas di dunia luar, namun mereka belum pernah sempat melihatnya. Sekarang Yang Chen mengeluarkannya, itu hanya memuaskan rasa penasaran mereka terlebih dahulu. Gao Yue juga tertarik, dengan hati-hati menyimpan kotak giok itu, lalu mengambil pil penginderaan batin lagi dari tangan Yang Chen dan meletakkannya di depan matanya untuk mengamatinya dengan cermat. Mereka telah meminum pil hati batin mempertanyakan kelas 2 yang diberikan oleh Yang Chen. Kedua wanita itu tidak terkejut karena Yang Chen mengeluarkan pil penginderaan dalam kelas 1 untuk mereka. Setelah menghargainya sebentar, kemudian di bawah isyarat Yang Chen, mereka menelan pil obat di tangan mereka ke dalam perut mereka. Pil penginderaan dalam kelas 1 tidak perlu mengatur formasi kedap suara untuk mengimbangi kerusakan suara, dan 10 kali lipat peningkatan sensorik berada dalam kisaran yang dapat ditanggung. Tapi Yang Chen masih berhati-hati untuk tetap berada di sampingnya. Begitu ada masalah, dia bisa menyelesaikannya kapan saja. Proses efek ajaib pil penginderaan dalam sangat normal, dan tidak ada kelainan. Kedua wanita itu juga menikmati rasa ki dan kekuatan roh darah di tubuh mereka. Setelah efek pengobatan dari pil penginderaan batin selesai, kedua wanita itu mendapatkan beberapa wawasan dan duduk dengan tenang dan mulai menikmatinya. Yang Chen tidak mengganggu mereka, dia mengeluarkan pil penginderaan batin dan menelannya, dan mulai merasakan kekuatan obat secara diam-diam. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Yang Chen menelan pil penginderaan batin yang telah dia sempurnakan. Kedua tetua, Qiao Ming dan Su Chengxin, karena mereka muncul pada waktu yang tepat, itu setara dengan mengambil inisiatif untuk bertindak sebagai subjek ujian untuknya, membiarkan dia memastikan bahwa pil obat dari ras monster juga bekerja untuk manusia. Indranya tiba-tiba membaik, dan Yang Chen juga menggunakan indera yang sangat tajam ini untuk memahami ki dan kekuatan roh darah di tubuhnya. Prosesnya tidak berlangsung lama, dan Yang Chen sangat senang menemukan bahwa untuk saat ini, tidak ada penyimpangan dalam kultivasinya, dan semuanya berada di jalur normal. Mungkin karena perjalanan mencari pengalaman ini, kedua wanita itu memang mendapat banyak hal. Setelah menelan pil penginderaan batin kali ini, proses persepsinya ternyata sangat lama. Selama beberapa hari, bahkan Yang Chen mengendalikan tungku roh yang dalam untuk menyerap benih api kelas 3, dan kedua wanita itu tidak terbangun dari persepsi itu. Dengan hati-hati merawat tuan dan kakak seniornya, Yang Chen mulai memikirkan rencana selanjutnya sambil menyerap benih api. Sekarang setelah dia menerima imbalan dari Sekte Awan Biru, dia hanya akan menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan itu pada satu waktu. Kemudian setelah menyerap benih api ini ke dalam tungku roh yang dalam, Yang Chen akan mempertimbangkan untuk pergi ke urat esensi sejati logam ketujuh yang ditinggalkan oleh Tai Bai Jinsing. Jika semuanya berjalan dengan baik, esensi sejati logam ketujuh menggumpalkan dan Yang Chen akan kembali ke Laut Cina Timur. Di satu sisi, untuk mengumpulkan lebih dari 1/10 esensi air yang sebenarnya, di sisi lain, untuk mencoba membuka batasan yang tersisa di rumah harta karun Istana Naga. Di sisi Laut Cina Timur, Yang Chen berencana untuk tinggal setidaknya sampai air ke-10 esensi sejati menggumpal dan kemudian, Yang Chen berencana untuk mengumpulkan lebih dari selusin pedang terbang yang ditinggalkan oleh dewa tertentu, dan menggunakannya untuk membuat senjata ajaib sumber kehidupan untuk tuan dan kakak seniornya. Tentu saja, dalam proses perjalanan, Yang Chen akan menggunakan api pembakaran surga Yin yang untuk menyerap api tersebut kapan saja, dan level api pembakaran surga Yin yang akan ditingkatkan lagi. Diperkirakan diperlukan waktu setidaknya 20 atau 30 tahun untuk melakukan semua ini. Tepat pada waktunya untuk membawa Mubo dan keluarga monster cemara kembali ke sekte, dan kemudian dia bisa mencapai jenius masa depan lainnya. Rencananya bagus, tapi sayang sekali tidak ada pengaturan untuk menemukan masalah dengan orang Taitian selama ini. Saat ini, Yang Chen dan Istana Chunyang perlu memanfaatkan keinginan Taitianmen untuk memulihkan kekuatan mereka guna mencari cara bagi sekte untuk merekrut pembudidaya monster dalam skala besar. Bukannya Yang Chen tidak ingin balas dendam, tapi balas dendam tidak sesederhana membunuh Yang Lan. Master Sekte Taitianmen, termasuk seluruh Taitianmen, adalah sasaran balas dendam Yang Chen. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Yang Chen punya cukup kesabaran. Apalagi dengan kekuatan dan pengaruh musuh untuk memperkuat dirinya, dan pada gilirannya melenyapkan musuh. Bukankah rasa balas dendam ini lebih nikmat? Gao Yue dan Gong Sunling terbangun dari pemahaman inner sensing dan semakin penasaran dengan inner sensing dan kelas 2. Namun, saat ini, Yang Chen tidak berniat memberikannya kepada kedua wanita tersebut. Setidaknya, dia harus menunggu basis budidaya mereka terkonsolidasi selama beberapa dekade sebelum menggunakannya. Untuk saat ini, efek inner sensing dan kelas 1 sudah cukup. Yang Chen ingin menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin, dan kedua wanita itu juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yang Chen. Mereka tinggal di sini untuk menemani Yang Chen, dan pada saat yang sama untuk melindungi Yang Chen. Namun, sebelum alkimia, Yang Chen masih berencana membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk menyerap semua benih api di tangannya ke dalam tungku roh yang dalam. Peningkatan tungku roh yang dalam juga berarti bahwa kualitas pil obat akan lebih tinggi, dan alkimia akan lebih mudah. Budidaya ganda kesadaran spiritual secara alami dilakukan secara bergantian.
Metode kultivasi semacam ini yang sangat bermanfaat bagi kesadaran spiritual kedua belah pihak, Yang Chen tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Bagaimanapun, kedua wanita itu telah berkultivasi dengan Yang Chen, dan semua orang dapat menerima kultivasi ganda kesadaran spiritual. Di sini, Yang Chen berjalan sesuai rencananya sendiri dengan tertib, tetapi di luar, ada keributan karena inner sensing dan untungnya, sekte yang memiliki resep pil inner sensing dan telah berhasil menyempurnakan inner sensing dan kelas 1 dalam waktu 1 tahun. Meskipun jumlah pil obat dalam tungku tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen, mereka telah memperoleh beberapa inner sensing dance yang telah dimurnikan, yang juga menandai keberhasilan penuh dari pemurnian inner sensing dan kemanjuran inner sensing dance ini hampir persis sama dengan inner sensing dance kelas 1 yang disempurnakan oleh Yang Chen. Hal ini juga dapat meningkatkan sensitivitas sensorik sebanyak 10 kali lipat, memungkinkan orang untuk mengeksplorasi darah dan kekuatan spiritual tubuh mereka sendiri. Ketika banyak master tahap puncak Jidan, yang berada di ambang terobosan, mengambil inner sensing dan dengan penuh harap. Sama seperti Su Chengxin di awal, mereka juga memahami beberapa penyimpangan dalam kultivasi mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat mengambil langkah terakhir untuk memicu kesengsaraan surgawi dan memulai proses pembentukan jiwa mereka yang baru lahir. Dengan pertanyaan ini, banyak orang kembali ke Istana Chunyang dan menanyakannya sejak lama. Mereka mendapat kabar dari sesepuh Istana Chunyang bahwa alasan mengapa Qiao Ming dan Su Chengxin bisa menerobos bukanlah inner sensing dan kelas 1 di tangan mereka, tetapi inner sensing dan kelas 2 yang telah disempurnakan di kelas 2. Sambil diam-diam mengutuk Istana Chunyang karena tidak baik, sekelompok alkemis memulai babak baru penyempurnaan inner sensing dan namun, hasil kali ini tidak bisa diterima semua orang. Setelah menghabiskan ratusan tahun ramuan, dan penginderaan dalam kelas 1 yang telah terbentuk, ketika mereka menyempurnakan kelas 2, semuanya gagal tanpa kecuali, dan tidak ada pil obat yang diawetkan. Beberapa orang yang tidak percaya pada ajaran sesat telah memurnikannya 2 kali berturut-turut, dan semuanya berakhir dengan tungku minuman bersoda. Inner sensing dan kelas 2 ini masih dipegang erat di tangan Istana Chunyang. Chapter 662. Siapapun yang mengetahui sedikit tentang situasi Istana Chunyang sebelumnya tahu bahwa semua ini sepertinya terjadi setelah Yang Chen bergabung dengan Istana Chunyang. Reputasi Yang Chen sebagai ahli alkimia dimulai dari menyempurnakan pil perebutan surga. Ketika Penatua Wu Xiong mengumpulkan para alkemis untuk menyempurnakan pil perebutan surga, Yang Chen dianggap sebagai pesuruh, tetapi pesuruh inilah yang akhirnya mengubah yang busuk menjadi magis dan menyelesaikan pemurnian pil perebutan surga. Pada awalnya, masih ada orang yang memiliki ide tentang resep pil Yang Chen, dan lebih dari satu. Helian Yun, keluarga Xiang, ditambah beberapa sekte, termasuk Tai Tianmen, kesal dengan Yang Chen karena hal ini, dan memintanya dengan alasan Yang Chen mengambil resep pil keluarga Xiang. Akibatnya, setelah dibantah satu persatu, Helian Yun dipenggal dan keluarga Xiang dimusnahkan. Setelah munculnya pil hati dalam yang mempertanyakan, Yang Chen dengan kokoh duduk di singgasana Master Alkimia, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya lagi. Pil hati dalam yang mempertanyakan telah dipelajari oleh beberapa sekte besar, namun Master Alkimia tahap Yuanying masing-masing tidak dapat menyempurnakannya. Semua orang bisa mengatakan bahwa tidak ada resep pil untuk pil mempertanyakan hati batin, dan mereka hanya bisa mengandalkan penelitian mereka sendiri untuk menemukan berbagai alasan seperti ketidaknyamanan, ketidakakuratan dan sebagainya. Sekarang tidak mudah untuk memiliki pil penginderaan batin dengan resep pil, tetapi ahli alkimia dari beberapa sekte bahkan tidak berhasil dalam pemurnian kelas 2. Bakat alkimia yang ditunjukkan Yang Chen kepada orang luar saat ini membuat banyak orang diam-diam ngiler. Nasib sial anjing macam apa yang dimiliki Istana Chunyang untuk merekrut jenius alkimia semacam ini sebagai muridnya. Karena nama Yang Chen terlalu besar, dan hal-hal yang terlibat juga sangat penting, banyak anggota sekte telah mengetahui asal-usul Yang Chen. Bahkan ketika dia adalah murid sekte luar di Villa Yisiu Istana Chunyang, dia ditekan oleh murid Chu Heng. Kemudian, dalam duel dengan Li Qingchen, beberapa petunjuk dirangkai. Yang Chen tidak melalui bimbingan siapapun. Dia hanya mengandalkan beberapa buku lain-lain yang dia suka baca dan memiliki metode kultivasi dan alkimia. Bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai alkemis senior bisa menanggung hal ini? Di antara orang-orang Taitian, seorang murid muda berdiri di depan Master Sekte. Dia dengan hati-hati menunggu Master Sekte dan tetua menanyainya. Murid muda ini tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia baru berada di tahap akhir dari ranah yayasan pendirian dan akan memasuki puncak ranah yayasan pendirian. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan formasi inti. Pemuda itu sangat familiar. Jika Yang Chen hadir, dia akan dapat mengenali bahwa pemuda itu adalah Yang Lan, mantan musuhnya. Namun, saat ini, Yang Lan masih memiliki postur arogan di depan Yang Chen. Dia berhati-hati dan tidak berani bernapas. Di hadapan sekelompok tetua tahap Yuanying dan Dacheng, ada baiknya dia tidak gemetar. Yang Lan, Yang Chen adalah rekan senegaramu. Master Sekte tidak berbicara, tetapi seorang tetua dari tahap Yuanying bertanya, dan itu adalah seorang kenalan yang pernah ke Istana Chunyang, Maoki, kepala aula-aula urusan luar negeri Taitianmen. Melapor ke Hall Master, Yang Chen memang rekan senegaranya dari murid ini. Meskipun hanya Maoki yang berbicara, Yang Lan tidak berani mengabaikannya dan buru-buru menjawab, dia dan murid ini berasal dari desa yang sama. Kami juga berkumpul untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte luar Taitianmen. Petik 2.
Apa? Mendengar kata-kata Yang Lan, Master Sekte dan sesepuh, yang duduk di belakang dan tidak berbicara, hampir melompat. Seorang tetua yang tampak berusia 30-an berteriak langsung ke Yang Lan, dia datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid Tai Tianmen kita. Ya, Penatua. Yang Lan hampir berlutut oleh sesepuh itu dan dengan cepat menjawab, tetapi dia tidak beruntung dan tidak terpilih pada saat itu. Sial, begitu kata-kata Yang Lan keluar, ada seorang tetua yang tersenyum pahit, bukannya dia tidak beruntung, lebih baik mengatakan bahwa kita tidak beruntung. Bibit yang sangat bagus, kebetulan ada dalam pemilihan murid sekte kami, dan dia belum menunjukkan akar spiritualnya. Petik 2. Yang Lan mendengarkan kata-kata para tetua, dan hatinya tergerak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memberi isyarat ingin berbicara tetapi ragu-ragu, lalu dengan cepat menurunkannya dan kembali ke keadaan semula. Jika seseorang tidak menatapnya, mungkin mereka tidak akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Tapi siapa orang-orang yang hadir? Yang terburuk juga adalah seorang tetua panggung Yuanying. Meskipun gerakan Yang Lan kecil, bagaimana dia bisa luput dari perhatian siapapun? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Meskipun Maoki, ketua Aula luar negeri, telah kehilangan pedang terbangnya sendiri, dia tidak kehilangan identitasnya sebagai ketua Aula. Ketika dia melihat gerakan kecil Yang Lan, dia langsung bertanya. Murid, sulit untuk mengatakannya. Penampilan Yang Lan sedikit tidak nyaman, dan dia berulang kali mengaku sebagai dua murid, dan akhirnya mengeluarkan 3 kata, sulit untuk mengatakannya. Alis Maoki langsung berkerut. Di depan Master Sekte dan para tetua, dia bahkan berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Dia mendengus pada Yang Lan, dan momentumnya sedikit dilepaskan, dan dia memerintahkan tanpa ampun, katakan. Ya, tubuh Yang Lan sangat alami, dan dia menjanjikan sebuah hukuman, sepenuhnya dengan ekspresi ketakutan dan gentar. Di bawah tekanan dari Master Panggung Yuanying, dia, seorang murid dari tahap dasar akhir, tidak langsung pingsan di tempatnya, yang sudah merupakan penampilan yang sangat bagus. Yang Chen tidak menguji akar rohaninya tahun itu. Maoki menegurnya dengan tekanan, di mana dia berani menyembunyikan apapun, dan dengan cepat berkata, ketika dia memasuki gerbang gunung, saya tidak tahu apa yang dia lihat dan teriakkan. Lalu ada paman utama yang berkata bahwa dia meraung ke arah gerbang gunung dan melemparkannya langsung keluar gerbang gunung. Setelah mendengarkan Yang Lan, termasuk Master Sekte, semua tetua memasang ekspresi di wajah mereka. Karena dia berteriak, dia diusir dari gerbang gunung. Tidak masalah jika dia dilempar, tapi dia langsung melemparkan seorang jenius alkimia ke istana Chunyang. Ketika mereka mengira bahwa dia awalnya adalah harta karun para Tai Tianmen, tetapi karena hal sekecil itu, dia menjadi murid sekte lain, suasana hati semua orang tak terlukiskan. Seorang anak yang belum pernah melihat dunia, ketika dia memasuki gerbang gunung Tai Tianmen, tentu saja semuanya baru. Seberapa besarkah hal yang harus diteriakkan? Apakah ini juga disebut mengaum di gerbang gunung? Bajingan mana yang mengusir orang? Seorang master panggung Dacheng, yang tidak pernah berbicara, biasanya tidak terlalu peduli dengan urusan sekte. Penatua yang tenggelam dalam kultivasi tiba-tiba pecah, dan momentumnya seperti petir, menekan Yang Lan. Tetua ini telah lama terjebak dalam kemacetan tahap Dacheng Tengah. Setelah mendengar tentang Pil mempertanyakan hati batin, dia sangat bersemangat, tetapi meskipun itu adalah orang Taitian, mereka hanya membeli satu di rumah lelang, dan itu juga digunakan untuk penelitian, dan tidak digunakan untuk terobosan sama sekali. Sekarang dia mendengar bahwa Master Alkimia dari Taitianmen telah menjadi murid sekte lain, dan dia masih putus asa untuk meminta Pil, dia tiba-tiba pecah. Keagungan Master tahap Dacheng, bagaimana mungkin seorang murid kecil tahap dasar dapat menanggungnya? Yang Lan tidak sekuat Yang Chen, dan kesadaran spiritualnya sudah menantang surga. Melihat Yang Lan akan menderita, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan tekanan dari tetua tahap Dacheng juga diblokir di luar. Chapter 663. Itu adalah Master Sekte Taitianmen yang mengambil tindakan. Dia menggunakan salah satu senjata sihir pelindungnya, hanya untuk menahan letusan tak sadar dari sesepuh, dan itu sangat mudah. Ketika tetua melihat Master Sekte bergerak, dia juga menyadari bahwa sikapnya salah, dan dia mencari target yang salah. Yang Lan datang ke Taitianmen bersama Yang Chen, dan bukan dia yang mengusir Yang Chen. Siapa yang mengusir Yang Chen? Orang tua itu bertanya lagi. Kali ini, suaranya jauh lebih lambat, tapi masih penuh amarah. Murid ini tidak ingat. Yang Lan sepertinya ketakutan. Dia baru saja memanggil, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Tidak mengherankan jika hal itu sudah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, dan pada saat itu, siapa yang mengira itu adalah hal yang besar? Siapa yang sengaja mengingat siapa yang mengusir orang? Cari tahu tahun berapa Yang Lan bergabung dengan sekte kami. Semua orang yang bertanggung jawab merekrut murid sekte luar tahun itu, semua pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk dihukum. Setiap orang akan menghadapi tembok selama 10 tahun. Jika kamu mengetahui siapa yang mengusirnya, kamu akan menghadapi tembok selama 20 tahun, ditambah 100 cambuk pembunuh dewa. Ketua sekte memberikan perintah samar, dan segera ketua Balai Penegakan Hukum keluar untuk membuat pengaturan. Meskipun suara Master Sekte sangat pelan, semua orang bisa mendengar ketidakpuasan. Seorang alkemis yang luar biasa, hanya karena dia melihat pemandangan yang indah dan berseru, dia benar-benar kehilangan kesempatan, dan dia didorong ke tangan musuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Omong-omong,
Yang Chen ini adalah pria kecil yang diperintahkan Li Qingchen untuk mempermalukan Chu Heng dari Istana Chunyang, kan? Sesepuh lainnya juga mengingat banyak hal kemudian, dia berduel dengan Li Qingchen, dan dia membunuh Li Qingchen, kan? Awalnya, dengan identitas orang-orang besar yang hadir, mustahil untuk memperhatikan hal-hal kecil ini. Tapi pertama-tama, Yang Chen sekarang terkenal, dan kedua, Li Qingchen juga merupakan murid Tai Tianmen yang luar biasa. Setiap orang memiliki sedikit kesan padanya. Jika itu masalahnya, aku khawatir akan sedikit sulit untuk menariknya ke dalam Tai Tianmenku. Sekelompok orang berdiskusi di sini, bukan untuk memastikan dari mana asal Yang Chen, tetapi untuk memikirkan cara untuk menarik Yang Chen ke pihak Tai Tianmen. Awalnya, dia menemukan bahwa Yang Lan adalah rekan senegaranya Yang Chen. Hubungan ini mungkin bisa digunakan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Li Qingchen terlibat. Saat itu, Li Qingchen telah menyinggung Yang Chen dengan sekuat tenaga. Dia bahkan telah membujuk Chu Heng untuk mengkhianati sekte tersebut. Meskipun Li Qingchen telah mati di tangan Yang Chen, siapa yang tahu jika Yang Chen masih menaruh dendam padanya. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Master Gerbang akhirnya memutuskan hal ini. Dia berkata kepada Yang Lan, baru-baru ini, Yang Chen berada di Istana Chunyang. Anda mendekatinya sebagai rekan senegaranya dan melihat apakah Anda dapat mencoba menepinya. Setelah jeda, tanpa menunggu Yang Lan bertanya, Kepala Gerbang langsung memberikan intisari kepada Yang Lan, selama dia setuju, kita bisa memberikan semua yang dia inginkan. Metode budidaya, senjata ajaib, ramuan, batu roh, material, keindahan, apapun yang dia inginkan, akan kami berikan padanya. Singkatnya, kami akan memberikan segala yang bisa diberikan Istana Chunyang, bahkan lebih dari itu. Selama dia bisa bergabung dengan Tai Tianmen saya, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Murid ini menerima keputusan itu. Mata Yang Lan berbinar, dan dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah membungkuk dan menyetujui, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membungkuk lagi dan bertanya, Tuan Gerbang, jika Yang Chen berada di bawah tekanan karena pengkhianatannya, bagaimana saya harus menjawab? Selama dia mau bergabung dengan Tai Tianmenku, jika Istana Chunyang punya pendapat, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan mereka. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Master Gerbang memberikan jawabannya tanpa berpikir. Murid ini mengerti. Yang Lan tahu bahwa dia harus pergi. Ini bukanlah tempat di mana dia bisa tinggal sepanjang waktu. Namun, tampaknya karena Yang Chen, dia juga jatuh ke mata para petinggi. Selama segala sesuatunya dilakukan dengan indah, dia tidak akan mengkhawatirkan masa depannya di masa depan. Setelah mundur, Yang Lan bahkan tidak kembali ke kediamannya. Setelah meninggalkan aula, dia langsung menuju gerbang gunung dan dengan cepat terbang ke arah Istana Chunyang. Tindakannya menyebabkan beberapa petinggi yang mengamatinya sedikit mengangguk. Orang ini memiliki sikap yang baik dalam menangani suatu masalah. Baru setelah dia meninggalkan gerbang gunung Tai Tianmen sejauh ratusan mil, wajah Yang Lan menunjukkan senyuman aneh. Di antara orang-orang yang bertanggung jawab menerima murid-murid gerbang gunung luar, ada satu orang yang selalu menentang Yang Lan. Yang Lan baru saja menggunakan kesempatan ini untuk dengan jujur mengatakan fakta bahwa Yang Chen diusir, dan orang itu segera mendapat balasan. Meski banyak orang tak bersalah yang terluka, Yang Lan tidak merasa bersalah sedikitpun. Mereka tidak beruntung. Siapa yang membuat mereka begitu dekat dengan pria itu di masa lalu? Namun, di mata Yang Lan, masih ada rasa cemburu yang kuat. Yang Chen, seorang udik, secara tak terduga memiliki reputasi besar, bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana Yang Lan, yang selalu sombong, bisa menerima ini? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Yang Lan adalah yang terbaik di desanya, termasuk saudara perempuannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak peduli apapun, Yang Lan ingin menempati posisi terbaik. Bahkan murid magangnya harus bergabung dengan sekte terbesar Tai Tianmen. Hanya dalam 100 tahun, Yang Lan telah berkultivasi hingga tahap akhir dari tahap pondasi. Meskipun dia tidak sebanding dengan murid jenius yang luar biasa itu, dia juga merupakan murid luar biasa yang langka. Namun yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Lan adalah Yang Chen, yang awalnya merupakan sampah di desa, sebenarnya telah berkultivasi hingga tahap jidan dan juga menjadi ahli alkimia. Jika itu orang lain, mungkin hati Yang Lan akan sedikit lebih baik, tapi Yang Chen lah yang membuat Yang Lan gila karena cemburu. Kali ini, dia harus mengikuti perintah sekte untuk memenangkan Yang Chen. Bisa dibayangkan ketika melihat Yang Chen, Yang Lan harus bersikap rendah hati, yang membuat Yang Lan semakin marah. Jika dia tidak bisa menang, bagaimana sekte akan menghadapinya? Dari jawaban pertanyaan terakhir yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte, Yang Lan sudah menebak beberapa sikap. Karena dia bukan orang Tai Tianmen, dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Dia tidak bisa melihat Yang Chen tumbuh dan menjadi masalah besar bagi orang Tai Tian. Setelah memikirkan hal ini, Yang Lan tiba-tiba mengerti apa yang harus dia lakukan. Yang Chen, orang ini, biarkan dia bangga selama beberapa hari, dan kemudian dia akan menangis di masa depan. Yang Chen, yang sedang menyerap api di sekte, tiba-tiba menerima pemberitahuan dari sekte, mengatakan bahwa mantan penduduk desa telah datang ke pintu. Yang Chen sangat terkejut, dan dia tidak pernah mengira itu adalah Yang Lan. Kemudian, ketika dia mendengar Yang Lan dari Tai Tianmen datang menemuinya, Yang Chen tertegun, dan kemudian dia tertawa.
Dia mengira orang ini telah mati secara diam-diam dalam ledakan barisan penyambutan. Dia tidak menyangka dia masih hidup. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yang Chen untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tertawa bahagia? Chapter 664. Yang Chen telah menyerap benih api tersebut selama lebih dari setahun. Bibit api kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 banyak sekali, dan memakan banyak waktu. 1 tahun hanya cukup bagi Yang Chen untuk menyerap semua benih api kelas 3 ke dalam tungku roh yang dalam. Benih api kelas 4 membutuhkan waktu lebih lama, dan masing-masing membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Yang Chen sekarang memiliki setidaknya 30 jenis benih api kelas 4 di tubuhnya. Dia baru saja menyerap 4 atau 5 jenis, dan dia menerima pemberitahuan dari kunjungan Yang Lan. Kali ini, Yang Chen tidak mundur, dia hanya berkultivasi di Gua Abadi, dan berita dari luar dikirim dengan lancar. Mendengar ada teman lama Yang Chen yang datang mengunjungi Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sunling tidak menghentikannya, dan langsung mengirimkan kabar tersebut kepada Yang Chen. For Yang Lan, Yang Chen hated him. Namun, selama ini, Yang Lan bersarang di Tianmen dan tidak keluar, dan Yang Chen tidak menemukan peluang yang cocok untuk memulai. Meskipun Yang Chen bisa menyelinap ke Tianmen dan membunuh Yang Lan tanpa diketahui siapapun, hal ini tidak membuat Yang Chen merasa terbuka dan terbuka. Khususnya, setelah Yang Chen meledakkan barisan penyambutan Tianmen, puluhan ribu murid sekte luar Tianmen meninggal, dan banyak murid di tahap yayasan juga terbunuh. Yang Chen selalu mengira Yang Lan telah mati dalam kekacauan, tetapi dia tidak menyangka orang ini seberuntung itu. Ini bahkan lebih baik, hanya saja surga juga mengikuti niat Yang Chen, sehingga Yang Chen dapat memiliki kesempatan untuk membunuh pertumpahan darah di kehidupan sebelumnya. Berpikir bahwa dia akan dapat melihat Yang Lan, pelakunya, Yang Chen bahkan gemetar karena kegembiraan. Gao Yue dan Gong Sunling tidak mengkhawatirkannya. Mereka mengira Yang Chen senang mendengar ada kunjungan dari sesama warga desa. Entah mereka dekat atau tidak, mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Ini adalah sifat manusia. Melihat Yang Lan tentu tidak membutuhkan orang lain untuk menemaninya, Yang Chen segera datang ke wisma gerbang gunung Istana Cunyang. Sepanjang jalan, Yang Chen bertanya-tanya sikap seperti apa yang harus dia gunakan untuk memperlakukan Yang Lan. Bagaimanapun, sekarang Yang Lan sedang berkunjung, dia adalah tamu dari jauh. Yang Chen harus bertanya tentang benar dan salah dan segera membunuhnya. Ini adalah kehormatan menjadi master. Meskipun Yang Chen dan Sekte Surga Terbesar memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, kedua negara tidak membunuh utusan tersebut. Sekarang bahkan jika Yang Lan adalah utusannya, biarkan dia hidup sebentar. Pihak lain datang ke pintu saat ini, pasti ada tindakan. Kalau tidak, reputasi Yang Chen bukan hanya 1 atau 2 hari, bagaimana mungkin dia tidak melihat Yang Lan? Yang Lan, memasuki wisma, Yang Chen melihat Yang Lan sedang minum teh di wisma. Meski hatinya sudah cukup lama marah hingga ingin mencabut pedangnya dan segera menebas Yang Lan, Yang Chen tetap menahan dorongan tersebut. Dia bahkan membuat ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menangis dengan sedikit terkejut, benarkah itu kamu? Dibandingkan dengan keterkejutan di wajah Yang Chen, Yang Lan lebih seperti tuan muda yang tenang. Dia memegang cangkir teh dalam posisi elegan dengan satu tangan dan senyum yang tampak mulia di wajahnya. Lalu dia berkata, duduk. Ini adalah wisma Istana Cunyang, tetapi Yang Lan memasang postur sebagai tuan rumah. Nada seperti itu membuat Yang Chen ingin tertawa. Lama tak jumpa, Yang Chen tampak berjalan maju secara alami dan duduk di sisi lain. Yang Lan sudah duduk di kursi utama. Kursi yang tersisa untuk Yang Chen tentu saja adalah kursi tamu. Setelah duduk, Yang Chen secara alami menyapanya, dan kemudian menggunakan gelar sebelumnya, Tuan Muda Yang. Sudah lama, Yang Lan mendengarkan gelar Tuan Muda Yang Chen, dan ada senyuman di wajahnya. Inilah yang disebut Yang Chen dan petani lainnya sebagai Yang Lan ketika mereka berada di desa. Yang Lan sudah lama tidak mendengarnya. Sekarang dia mendengarnya, sepertinya dia merasa lebih unggul di desa. Saya tidak tahu kunjungan Tuan Muda Yang, apa yang bisa saya bantu? Yang Chen juga memandang Yang Lan sambil tersenyum. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Sekte kecil adalah sekte kecil. Bahkan tingkat tehnya sangat rendah. Yang Lan menyesap tehnya, lalu mengerutkan kening dan meludahkan teh ke mulutnya. Sekte kecil semacam ini tidak memiliki sumber keuangan dan tidak memiliki tuan. Jika Anda tetap di sini, tidak ada masa depan. Yang Lan dengan santai melemparkan cangkir teh yang semula dipegangnya dengan anggun di atas meja. Dia mengabaikan cangkir teh yang bergulir dan langsung memerintahkan dengan nada yang biasa dia lakukan di masa lalu, ikutlah denganku, aku akan memberimu masa depan yang baik. Masa depan yang bagus. Yang Chen sudah agak aneh dengan sikap Yang Lan. Dia adalah seorang tamu, tapi dia memasang postur seperti itu. Apa maksudnya ini? Memberi saya masa depan yang baik menunjukkan bahwa ada sedikit niat untuk memburu orang, tetapi tidak perlu bersikap seperti itu, bukan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia masih tuan muda desa Yang, dan semua orang harus mendengarkannya? Tianmen jauh lebih baik daripada Istana Cunyang. Yang Lan memasang wajah merendahkan, jangan bilang aku tidak menjagamu. Sekarang ada kesempatan untuk membawamu ke Tianmen, sekte terbesar di dunia. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu, dan segera ikut aku. Petik 2. Yang Chen sepertinya sudah menebak rencana Yang Lan. Dia duduk dengan mantap di tempat yang sama, dan tidak ada niat untuk bergerak. Dia hanya menyipitkan matanya,
menatap Yang Lan sambil tersenyum, dan tiba-tiba berkata, saya bahkan tidak membuka syaratnya. Apakah menurut Anda saya bodoh, atau menurut Anda para tetua Tai Tianmen itu bodoh? Mata Yang Lan menatap tajam, seolah-olah dengan sedikit api, dan dengan sedikit kengganan, dia menatap Yang Chen. Kamu sebenarnya tidak bermaksud menarikku ke Tai Tianmen, kan? Kata Yang Chen sambil tersenyum. Ya, Yang Lan tidak merasa malu saat pikirannya terungkap. Sebaliknya, dia duduk dengan sangat tenang dan memandang Yang Chen sambil mencibir, kamu adalah petani penyewa kecil. Bagaimana kamu bisa mencapai prestasi seperti itu? Anda ingin masuk Tai Tianmen. Jangan bermimpi. Petik 2. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya kepada orang yang mengutus kamu? Yang Chen terhibur oleh Yang Lan dan tertawa. Dia belum pernah melihat orang seperti itu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Yang Lan tampaknya tidak sebodoh dia. Menjelaskan. Yang Lan mencibir dan memandang Yang Chen beberapa saat sebelum dia berkata, jelaskan apa? Mudah. Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Anda tidak hanya tidak memberikan wajah orang Taitian, tetapi Anda juga mengutuk dan menghina orang Taitian. Semua orang Taitian akan menganggap Anda sebagai musuh hidup dan mati, dan mereka akan membunuh Anda. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Petik 2. Kedengarannya bagus. Yang Chen mengangguk dan sepertinya setuju dengan pernyataan Yang Lan. Lalu dia langsung bertanya, namun, ada pertanyaan yang lupa saya ingatkan. Saya ingin mendengar detailnya. Karena Yang Lan telah memperjelas posisinya, dia juga meminta kerjasama. Saya sekarang adalah master panggung Jidan, dan Anda hanyalah seorang junior tahap pendirian yayasan. Yang Chen berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu 1 hari. Setelah pergi dari sini, segera lari untuk hidupmu. Chapter 665. Wajah Yang Lan menjadi sangat indah. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa menghitung Yang Chen, dan bahkan memasang postur ini untuk memprovokasi Yang Chen. Itu juga karena dia merasa Yang Chen tidak berdaya melawannya. Tidak ada pihak ketiga yang hadir dalam percakapan keduanya. Tentu saja, Yang Lan bisa mengatakan apa yang diinginkannya. Dia bahkan bisa berpura-pura menjadi lebih sengsara, dan melakukan sikap Yang Chen terhadap orang Taitian dengan lebih buruk. Semua ini ada dalam perhitungan Yang Lan. Bagaimanapun, dia telah mengetahui tentang sikap orang Taitian terhadap Yang Chen dari percakapan yang tidak disengaja antara Master Sekte dan tetua Taitianmen. Dia hanya ingin mencobanya, terutama kalimat terakhir. Untuk membiarkan Yang Chen menghilangkan tekanan psikologis karena mengkhianati sekte tersebut, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan Istana Chunyang. Menurut logika ini, jika Yang Chen tidak berniat bergabung dengan Taitianmen, maka diperkirakan hanya akan ada satu sikap, yaitu jika tidak bisa mendapatkannya, mereka lebih memilih menghancurkannya daripada menyerahkannya kepada orang lain. Yang Chen, seorang ahli alkimia, adalah harta karun di sekte manapun. Mungkin dia bisa membuat sekte bangkit. Situasi ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh pesaing manapun. Jika Yang Chen hanya membuat masalah di Istana Chunyang, diperkirakan tidak akan ada masalah besar. Namun kini kabar yang didapat Taitianmen adalah Istana Chunyang dan Sekte Awan Biru memiliki kerjasama yang mendalam dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Dengan cara ini, peran Yang Chen akan semakin menakutkan. Bukanlah gaya orang Taitian untuk duduk santai dan menyaksikan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru menjadi semakin kuat. Meskipun Yang Lan tidak banyak meninggalkan sekte tersebut, dia juga mendengar beberapa apa yang disebut perbuatan melenyapkan setan dan membela Dao dari mulut para pendahulunya. Dari cerita-cerita tersebut, tidak sulit bagi Yang Lan untuk menganalisis sikap orang Taitian terhadap lawan yang menolak bekerja sama. Jika mereka tidak bisa memenangkan Yang Chen, orang-orang Taitian pasti akan mengirim orang untuk menghancurkan Yang Chen. Mereka tidak akan pernah melihat bahwa di bawah pengaruh Yang Chen, perkembangan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru melampaui perkembangan Taitianmen. Apalagi sekarang vitalitas orang-orang Taitian rusak parah, pesaing yang melemah secara diam-diam seperti ini akan sering muncul. Yang Chen adalah seorang alkemis tingkat tinggi, tetapi karena dia bukan seorang teman, dia adalah musuh yang harus dibasmi. Para Taitianmen tidak harus mendapatkan Yang Chen, jadi ketika umpan balik Yang Lan kembali ke Taitianmen, Yang Chen ditakdirkan untuk menjadi orang mati. Anak dari keluarga penyewa ini berani menjadi lebih baik darinya. Kematiannya tidak perlu disesali. Yang Lan bahkan menikmati proses ini. Jadi bagaimana jika dia kuat? Bukankah dia masih dipermainkan olehku? Semakin Yang Lan memikirkannya, semakin bangga dia, dan suasana hatinya berantakan. Suasana hati yang baik ini bertahan sampai Yang Chen memberinya nasihat. Namun perkataan Yang Chen membuatnya sedikit panik. Basis budidaya Yang Chen lebih tinggi darinya. Jika Yang Chen ingin membunuhnya, hanya perlu sedikit usaha. Dan Yang Lan, jelas, belum mencapai titik mengabaikan hidup dan mati. Saya utusan Taitianmen, tamu Istana Chunyang. Dalam kepanikan, Yang Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Jadi aku akan memberimu 1 hari untuk melarikan diri. Jawab Yang Chen sambil tersenyum, duduk di tempat yang sama, namun lawannya mulai panik. Perasaan ini membuat Yang Chen juga menikmatinya, dan mengembalikan sikap saya kepada orang-orang Taitian. Jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut akan balas dendam orang-orang Taitian? Yang Lan akhirnya mengerti bahwa Yang Chen tidak akan mengambil tindakan terhadapnya sekarang. Suasana paniknya dengan cepat menjadi tenang dan dia bertanya. Apakah aku membunuhmu atau tidak, orang-orang Taitian tidak akan membiarkanku pergi, bukan?
Yang Chen tertawa. Dia tidak menyangka Yang Lan berniat membunuhnya sekarang. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Lan serakah. Untuk merebut buah vermilion 10.000 tahun miliknya, ditambah lagi dia ambisius, jadi dia akan melakukan hal semacam itu pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, Yang Chen menegaskan bahwa dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak pernah memprovokasi Yang Lan. Dia tidak tahu mengapa hal itu menyebabkan Yang Lan ingin bunuh diri. Yang Chen tidak akan memahami pikiran Yang Lan bahkan jika dia memikirkannya. Itu hanya karena semua orang berasal dari kampung halaman yang sama, dan sebelum latihan, identitas Yang Lan lebih mulia daripada Yang Chen. Sekarang prestasi Yang Chen lebih tinggi dari Yang Lan, dan dia lebih dihargai oleh orang-orang besar. Karena alasan ini, Yang Lan harus membunuh Yang Chen dengan cara apapun. Tapi ini juga bagus, setidaknya Yang Chen tidak perlu memikirkan alasan apapun untuk mengejar Yang Lan. Karena kamu juga mengerti, maka aku tidak akan banyak bicara yang tidak masuk akal. Yang Lan meminta Yang Chen memberinya waktu 1 hari. Dia penuh percaya diri dan segera mulai menjadi sombong, saya ingin melihat apakah Anda mati dulu atau saya mati dulu. Karena itu, Yang Lan sudah mengambil keputusan. Begitu dia pergi, dia akan segera bergegas kembali ke Taitianmen. Bahkan jika Yang Chen mampu, tidak mungkin memasuki gerbang Gunung Taitianmen untuk membunuh orang, bukan? Bagaimanapun, selama dia selamat dari saat Yang Chen terbunuh, dia bisa keluar. Saya ingin mengingatkan Anda tentang 2 hal. Yang Chen masih duduk diam, sangat baik hati dan tersenyum serta mengulurkan 2 jari. Saya ingin mendengar detailnya. Yang Lan mengambil pakaiannya, duduk tegak, dan memasang postur anggun. Pertama, Yang Chen menekuk jarinya dan memandang Yang Lan dengan tenang dan berkata, saya seorang alkemis, dan saya masih seorang alkemis senior. Terus, Yang Lan tidak tahu apakah itu karena cemburu, banyak hal yang tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, dan dia menanyakan pertanyaan yang sangat bodoh. Artinya jika saya bersedia menggunakan pil hati batin yang mempertanyakan sebagai hadiah untuk kepala Anda, saya yakin akan ada karakter tingkat tua di Taitianmen yang akan membawakan kepala Anda kepada saya terlebih dahulu. Yang Chen masih mengingatkan dengan suara tenang, tapi ada sedikit nada olok-olok di nadanya. Baru saja, wajah bangga Yang Lan kehilangan warna darahnya, dan dia benar-benar melupakan hal ini. Dia sangat cemburu sehingga dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yang Chen, tetapi dia tidak berpikir Yang Chen dapat dengan mudah membunuhnya bahkan jika dia tidak harus melakukannya sendiri. Kedua, Yang Chen memandangi wajah ketakutan Yang Lan, mencibir di dalam hatinya, dan mengingatkannya lagi, aku berkata bahwa aku akan memberimu waktu 1 hari, dan sekarang itu menjadi sebatang dupa. Namun, jika Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda pada janji yang ingin saya tepati, Anda dapat menghabiskannya di sini. Petik 2. Yang Lan sendiri bukanlah tipe orang yang bisa menepati janjinya. Bagaimanapun, dia tidak bersumpah dengan iblis hatinya, jadi tentu saja dia tidak akan menghargainya. Mendengarkan Yang Chen, dia bahkan lebih terkejut. Jika Yang Chen melakukannya di sini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak. Kali ini, Yang Lan tidak lagi berani duduk di depan Yang Chen. Dia berdiri dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tersandung ambang pintu yang rendah. Setelah tersandung beberapa langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa, dia memanggil pedang terbangnya dan terbang keluar dari gerbang gunung. Chapter 666. Dengan kelihayan dan keburukan Yang Lan dalam ingatan Yang Chen, dia tidak akan pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Sebenarnya, hanya dapat dikatakan bahwa Yang Lan saat ini belum berkembang seperti kehidupan sebelumnya. Namun, di Taitianmen, Yang Lan sama sekali tidak tercampur dengan baik. Setidaknya Yang Chen tahu bahwa sebelum Jidan Yang Lan, dia dikucilkan dan diintimidasi oleh sekelompok orang, yang menyebabkan dia melakukan segalanya untuk mendapatkan status dan basis kultivasi yang lebih tinggi. Dia bahkan memberikan saudara perempuannya sendiri kepada Master Sekte Muda sebagai selir. Kemudian, dia tidak tahu kenapa, tapi Yang Lan bahkan membunuh Master Sekte Muda Taitianmen dan menyalahkan Yang Chen. Rangkaian cara ini luar biasa. Bahkan Master Sekte Taitianmen pun tertipu olehnya. Bagaimana bisa seperti sekarang ini? Bahkan sebab dan akibat tidak sepenuhnya dipertimbangkan, dan dia datang untuk membunuh Yang Chen. Yang Chen tidak peduli mengapa Yang Lan belum dewasa. Dia hanya ingin Yang Lan hidup dalam ketakutan yang berbahaya mulai hari ini dan seterusnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen dikejar, tidak ada kekurangan hari-hari seperti itu. Terlalu mudah baginya untuk bertemu dan membunuh Yang Lan dengan pedang. Setidaknya biarkan dia takut selama 100 tahun, dan kemudian Yang Chen akan bergerak. Dia ingin Yang Lan merasakan rasa sakit yang dideritanya di kehidupan sebelumnya, sehingga dia bisa merasakan kebenciannya. Yang Chen telah berfantasi tentang cara membunuh Taitianmen dan membunuh Yang Lan berkali-kali, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Yang Lan akan benar-benar melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Dia berlari ke wajah Yang Chen dan membiarkan Yang Chen mengubur benih rasa takut padanya. Mungkin ini adalah pengaturan Tuhan. Karena Tuhan membiarkan Yang Chen datang lagi, dan sedemikian rupa, dia mengambil inisiatif untuk mengirim Yang Lan ke sana. Itu adalah kehendak Tuhan. Atas ancaman Yang Lan, Yang Chen tidak mengambil hati. Jelas bukan hanya sekte surga terbesar yang ingin membunuh Yang Chen. Pada titik ini, setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Berapa banyak murid berbakat yang kadang-kadang meninggal dalam kecelakaan dalam perjalanan berkultivasi. Banyak darinya menjadi misteri yang belum terpecahkan,
tetapi biasanya tidak lebih dari musuh, setan, atau perselisihan internal di Sekte Dao. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen sudah terbiasa dengan hal itu. Bagaimanapun, Yang Chen tinggal di Istana Chunyang, yang benar-benar aman. Kehidupan ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya, Istana Chunyang akan hancur. Belum lagi ada 2 master panggung Dacheng dan 10 leluhur panggung Yuanying. Hanya dengan kerjasama dengan Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect, kedua sekte tidak akan pernah membiarkan Istana Chunyang dan Yang Chen mengalami kecelakaan. Jika Yang Chen takut mati, maka dia akan selalu bersembunyi di Istana Chunyang dan tidak mengambil langkah keluar. Mungkin banyak orang yang menantikan hal ini. Tapi dengan cara ini, Yang Chen sebenarnya setara dengan sampah. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada orang pemalu yang bisa berkultivasi secara tertutup. Siapakah di antara orang-orang yang dapat melewati masa kesusahan besar dan naik ke puncak yang tidak terbunuh dalam pertempuran? Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi musuh atau penjahat, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menghadapi kesengsaraan surgawi, dan itu adalah rangkaian dari 3 jenis kesengsaraan surgawi. Hanya ada satu hasil dari membangun mobil secara tertutup, yaitu tidak akan pernah ada inspirasi untuk melakukan terobosan. Tidak peduli berapa banyak buku yang dia baca, berapa banyak wawasan dari para pendahulu yang dia baca, itu tidak ada gunanya. Membaca 10.000 buku tidak sebaik berjalan 10.000 mil. Inilah kebenaran dari jalan yang bergelombang. Apa yang didapatnya dari kertas selalu dangkal. Bersembunyi di Istana Chunyang, mungkin Yang Chen masih bisa menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan, dan dia juga bisa menyempurnakan pil penginderaan batin kelas 2, tapi itu saja. Jika ini masalahnya, ancaman terhadap Tai Tianmen dan sekte lainnya masih terbatas. Orang-orang Tai Tian mengirim Yang Lan kemari, itu pasti untuk memenangkan hatinya. Diperkirakan ini adalah ide untuk menakut-nakuti Yang Chen, dan dia tidak akan berani keluar lagi. Jika Yang Chen benar-benar tidak takut pada langit dan bumi, dan sendirian di luar, selalu ada peluang untuk menangkap atau membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah perhitungan yang bagus. Setelah menakuti Yang Lan, Yang Chen tidak peduli dengan hasilnya sama sekali. Dia langsung menemui kepala istana dan melaporkan kepada kepala istana apa yang baru saja terjadi. Beberapa hal harus direncanakan terlebih dahulu oleh sekte. Kalau tidak, jika mereka terburu-buru berperang, mereka akan selalu menderita. Mendengar bahwa orang-orang Tai Tian benar-benar mengirim seorang anak laki-laki di tahap dasar untuk lari ke Istana Chunyang untuk menghitung murid mereka yang paling berharga, bahkan dengan pengendalian diri dari kepala istana, dia langsung memarahinya. Dia tidak memiliki sikap leluhur tahap Yuanying, apalagi sikap master sekte. Setelah memarahinya, kepala istana tidak menempatkan Yang Chen. Bagi Yang Chen, dia memiliki keyakinan mutlak. Di seluruh sekte, murid yang paling nyaman dengan kepala istana diperkirakan adalah Yang Chen. Bahkan jika dia tidak bisa melihat melalui gundukan ini, dia bukanlah Yang Chen. Tentu saja, sekte harus mengaturnya, tetapi mereka tidak dapat membuat tanda-tanda yang jelas terhadap orang-orang Tai Tian. Jika tidak, orang Tai Tian pasti akan memanfaatkan ini dan mencabut Istana Chunyang. Apa yang mereka khawatirkan sekarang bukanlah Istana Chunyang, tapi meningkatnya Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru yang bersekutu dengan Istana Chunyang. Dengan alasan yang masuk akal, orang-orang Tai Tian pasti akan mengambil kesempatan untuk mendorong Istana Chunyang ke dalam jurang dan menghancurkan seluruh aliansi. Yang Chen masih kembali ke Gua Abadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gao Yue dan Gong Xunling memandang Yang Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak meminta dan membiarkan Yang Chen terus menyerap benih api. Sebelumnya, Yang Chen berkata bahwa dia ingin melanjutkan kultivasi ganda kesadaran spiritual dengan Gao Yue dan Gong Xunling, dan kali ini tidak sia-sia. Setiap 2 bulan sekali, Yang Chen akan mengolah Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi bersama kedua wanita tersebut. Sutra Hati tidak hanya dapat menyesuaikan kesadaran spiritual, tetapi juga dapat meningkatkan keringkasan kesadaran spiritual kedua belah pihak. Itu adalah metode penanaman ganda kesadaran spiritual yang luar biasa. Dengan metode budidaya seperti ini, sayang sekali jika disia-siakan. Selama lebih dari setahun, kedua wanita tersebut juga dapat merasakan bahwa kesadaran spiritual mereka memadat dengan cepat. Karena kesadaran spiritual Yang Chen, Gao Yue, dan Gong Xunling sekarang berada dalam tahap yang relatif seimbang, jumlah total kesadaran spiritual hanya tumbuh selangkah demi selangkah. Tetapi setelah setiap kesadaran spiritual berkultivasi ganda, kesadaran spiritual setiap orang sedikit terkondensasi dan menjadi semakin stabil. Dia tidak tahu bagaimana Yang Lan kembali dan memberikan umpan balik kepada orang-orang Tai Tianmen. Setidaknya sejauh ini, orang-orang Tai Tian belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan apapun. Tentu saja, mustahil untuk bergerak saat ini. Itu terlalu jelas. Apalagi Yang Chen pernah berada di Istana Chunyang dan belum keluar. Bahkan jika mereka ingin bergerak, tidak ada peluang. Tapi Yang Chen tahu bahwa orang-orang Tai Tian pasti telah mendaftarkannya sebagai target utama. Di masa lalu, dia tidak menunjukkan bahwa dia bisa mengubah kekuatan sekte. Sekarang dia memiliki peran yang begitu besar, dia harus mengambil risiko yang begitu besar. Jika dia ingin keluar di masa depan, dia harus berhati-hati terhadap Tai Tianmen atau sekte lainnya. Ini tidak akan semudah sebelumnya. Yang Chen tidak berbicara dengan guru dan saudarinya tentang hal ini. Dia takut mereka akan khawatir. Dalam hati Yang Chen, dia tidak terlalu peduli tentang hal ini sama sekali. Faktanya, arah kultivasinya sudah hancur sejak dia melangkah ke platform Algojo Abadi.
Itu adalah jalan yang penuh dengan pembunuhan. Chapter 667. Tidak peduli seberapa besar angin dan ombak di luar, Yang Chen tetap bertindak sesuai ritmenya sendiri. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu, dan sisa api kelas 4 semuanya diserap ke dalam tungku roh yang mendalam. Yang Chen sudah merencanakan untuk mulai menyerap api kelas 5. Sejauh ini, tungku roh yang mendalam telah menyerap tidak kurang dari ratusan api fana, dan seluruh tungku pil telah berubah dari keadaan jernih ke situasi lain. Itu semacam perubahan kualitatif dari kompleksitas ke kesederhanaan. Setelah menyerap ratusan api, menggabungkan semua emas mendalam kristal Qian Yang Chen, dan juga menggabungkan banyak bahan yang dipilih dengan cermat oleh Yang Chen. Setelah menyerap kekuatan obat yang tak terhitung jumlahnya, kini tungku roh yang mendalam tampak seperti pot obat yang digunakan oleh orang biasa, sederhana, dan biasa-biasa saja. Tapi itu adalah tungku roh yang mendalam, dibandingkan dengan waktu ketika itu akan menjadi sangat jernih, efeknya tidak diketahui berapa kali lebih kuat. Selama Yang Chen memegang tungku roh yang mendalam, bahkan jika dia tidak melakukan alkimia, dia dapat merasakan bahwa keterampilan alkimianya meningkat. Kemampuan mengendalikan api juga menjadi semakin terampil. Tidak peduli apapun jenis nyala apinya, Yang Chen seperti jari dan lengan, dan kendali nyala api itu seperti nyala api yang hidup. Bersamaan dengan itu, api pembakaran surga Yin Yang Chen juga tampaknya sedikit lebih aktif. Masih ada 4 macam api kelas 5 di tangannya. Yang Chen ragu-ragu apakah akan menyerap benih api ini terlebih dahulu atau menyempurnakan pil hati dalam yang dipertanyakan yang dia janjikan kepada Sekte Awan Biru. Gao Yue dan Gong Xunling terdiam setelah mengetahui keraguan Yang Chen. Pada akhirnya, Gao Yue membantu Yang Chen memutuskan untuk menyerap benih api terlebih dahulu, dan kemudian alkimia. Bagaimanapun, itu hanya setahun sebelum dan sesudahnya. Bagi para pembudidaya ini, hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Sesuai dengan instruksi tuannya, Yang Chen terus menyerap keempat jenis benih api kelas 5 ini. Benih api kelas 5 sama dengan api sejati matahari dan api sejati bulan, dan mereka juga merupakan benih api tingkat tertinggi di tungku roh yang mendalam. Butuh waktu lebih lama untuk menyerap benih api tersebut. Untungnya, tungku roh yang dalam kini telah menyerap ratusan jenis api, termasuk beberapa jenis benih api kelas 5. Hanya membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 bulan untuk menyerap benih api kelas 5. Dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya, ini beberapa kali lebih cepat. 1 tahun berlalu dengan tergesa-gesa, dan 4 jenis benih api kelas 5 juga diserap oleh tungku roh yang mendalam. Pada titik ini, benih api yang diperoleh Yang Chen dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau semuanya telah diserap ke dalam tungku roh yang dalam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa benih api di bawah kelas 4 telah dimasukkan ke dalam tungku roh yang dalam, dan benih api di atas kelas 4 juga telah jatuh ke tangan Yang Chen. Saat ini, jika ada kompetisi untuk melihat siapa yang memiliki benih api paling banyak, Yang Chen pasti akan menjadi pemenang. Menyerap benih api ini setara dengan mengonsumsi hadiah yang diberikan oleh Sekte Awan Biru terlebih dahulu. Yang Chen harus menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin untuk orang lain. Ketika Yang Chen menggunakan tungku roh yang dalam untuk memulai alkimia, Yang Chen benar-benar menemukan betapa kuatnya tungku roh yang dalam sekarang. Ketika bahan obat dilemparkan ke dalam tungku roh yang dalam, bahkan tanpa kendali Yang Chen, bahan obat tersebut akan dimurnikan secara otomatis, dan panasnya selalu tepat, seolah-olah tungku roh yang dalam memiliki kesadaran dan dapat secara otomatis mengendalikan panasnya. Apa yang membuat Yang Chen semakin terkejut adalah ketika Yang Chen mulai mengontrol proses pemurnian, dia langsung memulai pemurnian tingkat kedua, dan bahkan tidak perlu melalui metode pemurnian pil obat tingkat pertama. Ini juga berarti bahwa jika alkimia dilakukan sesuai dengan metode normal, tungku roh yang dalam akan langsung menghasilkan pil roh kelas 2, dan semua pil obat akan ditingkatkan satu tingkatannya. Jika Yang Chen melakukan pemurnian pil obat kelas 2 dalam arti aslinya, itu mungkin pil roh kelas 3 yang keluar dari tungku roh yang dalam. Ketika Yang Chen berada di tahap pondasi, dia dapat menyempurnakan pil pembangun pondasi kelas 3, yang menunjukkan bahwa Yang Chen sudah menjadi master alkimia kelas 3. Sekarang dengan peningkatan tungku roh yang dalam, Yang Chen sudah menjadi master alkimia kelas 4 dan dapat menyempurnakan pil roh kelas 4. Master alkimia kelas 4, di dunia fana, sudah menjadi eksistensi alkimia teratas. Dalam ingatan Yang Chen, dia belum pernah mendengar tentang seorang master alkimia yang bisa menembus master alkimia kelas 4 ketika dia berada di dunia fana. Kekuatan utama pemurnian pil perebutan surga, Deng Yia dari Sekte Tianqi, hanyalah seorang master alkimia kelas 4. Diperkirakan jika dia bisa melewati kesengsaraan dan naik, maka sebelum dia melewati kesengsaraan dan naik, dia hanya bisa menjadi master alkimia kelas 4, dan tidak mungkin untuk meningkat. Anda harus tahu bahwa Deng Yia adalah leluhur tahap Yuanying, dan Yang Chen masih dalam tahap awal Jidan. Dengan kecepatan pertumbuhan Yang Chen dalam dao alkimia, ketika dia mencapai tahap Yuanying, dia akan menjadi master alkimia kelas 4 tanpa bantuan tungku roh yang dalam. Pada saat itu, Yang Chen akan menggunakan tungku roh yang dalam untuk menyempurnakan pil obat kelas 5, yang pastinya akan menjadi rekor alkimia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan ada seorang pun di dunia fana yang memiliki pencapaian lebih tinggi dalam dao alkimia daripada Yang Chen. Bagi Yang Chen, ini adalah kabar baik. Namun, pada saat ini, Yang Chen terkejut dan agak tidak berdaya. Sekarang dia sedang menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan, dan itu juga menyempurnakan untuk Sekte Awan Biru. Itu adalah pemurnian kelas 2 pada awalnya.
Bukankah itu berarti bahwa semua pil kelas 2 yang diberikan Yang Chen kepada Sekte Awan Biru adalah pil kelas 2 yang mempertanyakan jantung batin? Ini jelas mustahil. Yang Chen harus mempertimbangkan keseimbangan antara Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, jadi dia tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Begitu Yang Chen membuat kedua sekte merasa bahwa dia tidak adil, itu bukan kabar baik bagi Istana Cunyang. Oleh karena itu, dengan tungku roh yang dalam, tungku alkimia yang dekat dengan senjata abadi, Yang Chen tidak hanya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari tungku roh yang dalam, tetapi dia juga harus menekan dan bahkan mengendalikan tungku roh yang dalam. Dia tidak dapat menyempurnakan pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan, dan dia harus secara paksa menekan kualitas kelas 1. Menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 1 ini bahkan lebih sulit daripada menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2 untuk Yang Chen. Untungnya, bagaimanapun juga, kualitas tungku roh yang dalam telah ditingkatkan, dan waktu pemurnian menjadi jauh lebih singkat. Awalnya, butuh 1 tahun 10 bulan untuk menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 1, tapi kali ini, setelah Yang Chen menyelesaikan langkah pengumpulan pil, itu hanya setahun lebih sedikit. Ini sudah keempat kalinya Yang Chen menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Tekniknya menjadi semakin terampil. Ditambah dengan kekuatan tungku roh yang dalam, meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menekannya, pil jantung yang mempertanyakan masih jauh lebih baik daripada pil jantung yang mempertanyakan biasa. Menurut penilaian Yang Chen sendiri, itu harus berada di antara efek pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 1 dan pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 2. Kualitas pil hati batin yang mempertanyakan sudah dapat dilaporkan secara lengkap. Bahkan jika Green Jade Immortal Island memiliki keraguan, itu juga bisa dibenarkan. Bagaimanapun, teknik pemurnian menjadi semakin terampil. Jika Pulau Abadi Giok Hijau menginginkannya, mereka dapat terus bekerja sama dengan Istana Cunyang, dan Yang Chen dapat memberikan kualitas yang sama untuk mempertanyakan pil jantung batin. Pada titik ini, semua hal yang perlu dilakukan Yang Chen di sekte telah selesai. Selanjutnya, apakah itu mengumpulkan esensi sejati logam ke-7 atau esensi sejati air ke-10, dia harus keluar. Yang Chen juga harus meninggalkan Istana Cunyang lagi. Chapter 668. Kali ini, kualitas pil jantung yang mempertanyakan, bagaimanapun, sebelum Yang Chen berencana keluar untuk mendapatkan pengalaman, banyak hal yang harus diatur. Setidaknya pil hati batin yang mempertanyakan yang membantu pemurnian Sekte Awan Biru harus diserahkan. Zhu Chentao, penguasa aula pengobatan, mengambil alih pil jantung batin yang mempertanyakan ini dan segera menemukan kelainan dari pil obat tersebut. Kenapa? Apakah ada masalah? Penguasa istana terkejut. Jika pil obat dari Sekte Awan Biru rusak, akan sulit untuk dijelaskan. Yang Chen seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak. Zhu Chentao menggelengkan kepalanya dan dengan hati-hati mengamati pil hati yang bertanya-tanya. Kali ini, alkimia Yang Chen tidak membiarkannya menonton. Zhu Chentao tidak tahu apa yang terjadi dalam proses pemurnian, jadi dia mengamati dengan sangat hati-hati dan menjawab dengan santai, ini agak terlalu bagus. Kelas 2, Tuan Istana merasa lega, dan kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang. Namun segera dia mengerutkan kening lagi. Jika semuanya adalah pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan, pil itu tidak dapat dengan mudah diserahkan kepada Sekte Awan Biru. Tidak, ini masih merupakan pil obat kelas 1, tapi kualitasnya jauh lebih baik daripada yang diberikan ke Pulau Abadi Giok Hijau. Setelah Zhu Chentao dipromosikan ke tahap Yuan Ying, kemampuan kesadaran spiritualnya untuk mengeksplorasi kualitas pil obat menjadi lebih terampil, dan penilaiannya jauh lebih akurat. Setelah pengamatan yang begitu lama, dia telah menentukan kualitas pil jantung batin yang dipertanyakan ini. Mendengarkan penilaian Zhu Chentao, mata penguasa istana beralih ke Yang Chen. Zhu Chentao juga menoleh dan sepertinya menunggu Yang Chen memberikan penjelasan yang masuk akal. Maaf, aku tidak mengontrolnya untuk sementara waktu. Yang Chen menghadapi tatapan dari dua orang besar itu, dia hanya bisa menjelaskan sedikit tanpa daya, tetapi ekspresinya tampak polos. Ekspresi dan perkataan Yang Chen langsung membuat penguasa istana dan Zhu Chentao terdiam. Pil obat setingkat ini, dan dia berkata kualitasnya sangat bagus karena dia tidak mengendalikannya dengan baik, bagaimana banyak alkemis bisa bertahan. Jika orang lain tidak mengendalikannya dengan baik, pil obatnya akan hancur. Kualitas Yang Chen sebenarnya luar biasa, apa ini? Mereka tidak bisa berkata-kata, tetapi baik penguasa istana maupun Zhu Chentao dapat memahami apa arti pil obat ini. Jika dilakukan dengan benar, Istana Cunyang pasti akan mendapat manfaat lebih. Ketua istana bahkan menantikan ekspresi orang-orang dari Sekte Awan Biru ketika mereka melihat pil obat ini. Adapun cara menjelaskannya ke Pulau Abadi Giok Hijau sangat mudah. Jumlah waktu pemurnian, kemahiran, tentu saja akan memiliki kualitas yang lebih baik, yang dapat dimengerti. Jika Pulau Abadi Giok Hijau menginginkannya, mereka dapat terus bekerja sama, dan Istana Cunyang tidak akan pernah menolak. Setelah menyerahkan pil mempertanyakan hati batin kepada kepala istana, Yang Chen melepaskan satu hal. Setidaknya, kesepakatan dengan Sekte Blue Cloud dapat dianggap telah selesai pada tahap awal. Yang tersisa hanyalah Istana Cunyang menerima pendapatan dalam beberapa dekade mendatang. Selanjutnya, Yang Chen akan mempertimbangkan untuk pergi mengumpulkan esensi sejati logam ke-7 dan esensi sejati air ke-10. Ini adalah kunci formula 5 elemen besar Yin Yang Chen yang memadatkan intinya, jadi dia tidak bisa gegabah.
Menurut kultivasi normal, dengan pengalaman dan persepsi prinsip besar keabadian emas Yang Chen, ditambah banyak ramuan, Yang Chen tidak dapat membiarkan 7 kekuatan spiritual yang tersisa memadat. Namun, jika dia menggunakan metode ini, Yang Chen terikat untuk memadatkan hanya 1 kekuatan spiritual dan 1 kekuatan spiritual. Masing-masing diperkirakan memakan waktu sekitar 10 tahun bagi Yang Chen. Dengan cara ini, dibutuhkan 70 tahun untuk dapat menyingkat semuanya, yang mana Yang Chen tidak ingin menunggu. Formula 5 elemen besar Yin yang juga memperhatikan keseimbangan. Dalam 70 tahun, kekuatan spiritual atribut api pertama yang memadatkan inti pasti telah mencapai tahap tengah jidan, dan yang terakhir memadatkan inti hanyalah tahap awal jidan. Perbedaan antara tahap jidan tidak sekecil tahap pondasi. Berkultivasi selama beberapa dekade pasti akan mengganggu keseimbangan 5 elemen Yin dan Yang Chen. Kemunculan Yang Lan membuat Yang Chen mengerti bahwa pejabat tinggi Tianmen telah memutuskan untuk memberantasnya. Ini juga merupakan tekanan bagi Yang Chen, tetapi juga merupakan motivasi. Untungnya kehidupan ini tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Istana Chunyang menjadi semakin kuat. Bahkan jika orang-orang Taitian ingin menghadapinya, tidak mungkin untuk bersikap terang-terangan. Mereka hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Ini sama dengan rencana Yang Chen untuk menghadapi orang-orang Taitian. Untuk saat ini, hal itu belum dapat dipublikasikan. Namun, jika pihak lain ingin menyingkirkannya secara diam-diam, maka mereka harus menanggung kehilangan tenaga. Mereka tidak dapat membawanya ke meja perundingan untuk membicarakannya. Bahkan jika dia membunuh orang-orang pihak lain secara terbuka, mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelan darahnya. Gao Yue dan Gong Xunling berlatih sangat keras. Setelah Yang Chen melihat Yang Lan terakhir kali, dia akhirnya mengatakan niat Yang Lan. Para Taitianmen, sang raksasa, memiliki niat untuk membunuh Yang Chen, dan kedua wanita itu tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah mereka bermaksud untuk berbagi sebagian tekanan untuk Yang Chen, dan juga agar mereka tidak menjadi beban bagi Yang Chen, mereka hampir menjadi gila dalam kultivasi mereka. Dalam hal ini, Yang Chen telah membujuk mereka berkali-kali. Tergesa-gesa memang membuat sia-sia, namun kedua wanita itu tak pernah bisa bersantai dengan mudah. Yang Chen hanya bisa membuat kedua wanita itu menjadi gila. Kali ini, ketika Yang Chen keluar, dia harus menyiapkan pedang terbang sumber kehidupan untuk kedua wanita itu. Bahan langka yang diperoleh dari gua abadi pohon beringin, Yang Chen memberikannya kepada tuannya. Dia adalah ahli dalam pemurnian. Dengan latihan ini, dia pasti bisa meningkatkan levelnya dengan cepat. Sebelum berangkat, Yang Chen tidak lupa menemui leluhur majikannya Wang Yong. Di satu sisi, dia meminta leluhur utama untuk lebih memperhatikan keselamatan Gao Yue. Di sisi lain, dia meminta tubuh penguasa kota kedua kepada leluhur utama yang dia janjikan akan disempurnakan untuk Gao Yue. Tubuh penguasa kota kedua kini telah disempurnakan menjadi boneka elang terbang, namun masih ada satu langkah terakhir yang harus diselesaikan. Setelah Wang Yong dipromosikan ke panggung Dacheng, dia tidak melakukan apa-apa lagi, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan boneka elang terbang ini. Dia juga tahu bahwa ini adalah kartu terakhir yang disiapkan Yang Chen untuk Gao Yue, dan dia sangat berhati-hati. Faktanya, Wang Yong, setelah mengetahui bahwa Yang Chen dapat menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2, memahami bahwa murid agungnya sendiri, yang sangat berbakat di jalur alkimia, pasti akan menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan banyak orang. Wang Yong, yang sudah menguasai tahap Dacheng, mengetahui kekejaman dunia kultivasi lebih baik dari siapapun, jadi dia juga mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Yang Chen dari masalah di masa depan. Selalu ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam berkultivasi, ayo. Sikap Wang Yong terhadap Yang Chen jauh lebih bebas dan mudah dibandingkan dengan Gao Yue dan Gong Xunling. Tanpa melalui temper, tidak mungkin menjadi alat yang hebat. Tidak ada jalur kultivasi master yang naik yang mulus. Wang Yong hampir tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Yang Chen. Kecepatan pesawat ulang-alik adalah sesuatu yang dilihat secara pribadi oleh Wang Yong. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia selalu bisa melarikan diri. Terlebih lagi, orang kuat seperti penguasa kota kedua hanya akan mati melawan Yang Chen. Orang lain percaya bahwa mereka tidak akan membiarkan Yang Chen berada dalam bahaya yang terlalu besar. Penduduk Taitianmen selalu sombong. Jika Anda bertemu mereka pada kesempatan tertentu, jangan menahan diri. Wang Yong melewati kesengsaraan api Yin dan temperamennya berubah drastis. Tidak hanya dia lebih percaya diri dalam budidayanya, tetapi dia juga sama dalam menghadapi ancaman. Tidak peduli apa, kamu hanya perlu ingat bahwa sekte akan selalu berdiri di belakangmu. Ingatlah dengan tegas, kami tidak takut pada siapapun, termasuk orang Taitian. Petik 2. Chapter 669. Ketika mereka pergi, Gao Yue dan Gong Xunling baru saja mengirim Yang Chen ke Gua Abadi dan tidak mengikuti Yang Chen keluar. Mereka tahu bahwa Yang Chen tidak bisa selalu tinggal di Istana Chunyang seperti seorang pengecut dan tidak pernah keluar. Yang Chen tidak mengemudikan pesawat ulang-alik untuk terbang dengan cepat pada awalnya, tetapi pertama kali terbang ke pasar Gunung Meiking dengan pedang terbang. Di sini, hal pertama yang dilakukan Yang Chen adalah mengirim pesan ke saluran tertentu melalui Shanghai Feng untuk membeli kepala Yang Lan dengan jin batu roh bermutu tinggi. Yang Lan hanyalah seorang pria di tahap akhir yayasan. Satu jin batu roh bermutu tinggi telah melampaui batas hadiah untuk master tahap dasar. Agaknya akan banyak orang yang tertarik dengan bisnis ini. Meskipun sangat mudah untuk mendapatkan kepala Yang Lan dengan pil mempertanyakan hati batin, itu terlalu murah baginya.
Hanya dengan harga ini di luar pasar umum, biarkan Yang Lan hidup dalam ketakutan diburu dan menghabiskan setiap hari dalam ketakutan. Kemunculan Yang Chen di pasar dilihat oleh banyak orang, namun masih dalam lingkup Gunung Meiqing, wilayah Istana Cunyang. Kali ini berbeda dengan masa lalu, tidak ada yang berani berperilaku kejam di wilayah Istana Cunyang. Kemarahan dua master panggung Dacheng bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Itu adalah hal yang sangat kontradiktif. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada Istana Cunyang di permukaan, tetapi banyak orang diam-diam keluar untuk mencari alkemis paling kuat di Istana Cunyang. Inilah kenyataannya, tidak pernah sama seperti yang terlihat di permukaan. Ketika Yang Chen meninggalkan Gunung Meiqing dengan pedang terbang, tidak diketahui berapa banyak mata yang menatap ke arah keberangkatannya. Baru setelah sosoknya menghilang ke langit, banyak orang perlahan-lahan menarik kembali pandangan mereka. Tepat ketika Yang Chen berencana untuk menyesuaikan arah dan memanggil pesawat ulang-alik untuk terbang ke tempat kendali Sekte Iblis di mana Tai Bai Jinsing meninggalkan esensi sejati logam ketujuh, dia telah dibungkus dengan kesadaran spiritualnya. Jejak kesadaran spiritual yang tersembunyi di lautan kesadarannya tiba-tiba muncul dengan aneh. Dengan kekuatan laut kesadaran Yang Chen saat ini dan kondensasi kesadaran spiritualnya, jejak kesadaran spiritual yang terbungkus benar-benar bisa berkedip. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kelompok jejak rasa ilahi ini ditinggalkan oleh seseorang ketika Yang Chen pergi ke rumah harta karun Istana Naga terakhir kali. Pada saat itu, Yang Chen terus-menerus melemparkan beberapa benda dengan tanda kesadaran spiritual ke laut, menyebabkan sekelompok orang menabrak tembok di mana-mana. Akhirnya, mereka dengan mudah dipenggal oleh Yang Chen setelah dia keluar dari rumah harta karun. Menyimpan satu-satunya jejak kesadaran spiritual, Yang Chen bermaksud menggunakannya untuk melacak pihak lain setelah kekuatannya meningkat, tetapi dia tidak mengharapkannya untuk merespons sekarang. Jejak kesadaran spiritual yang dapat bereaksi di balik balutan kesadaran spiritual tahap Dacheng awal Yang Chen juga haruslah pemilik jejak kesadaran spiritual mendapat bantuan dari master tahap Dacheng. Salah satu tanda rasa spiritual yang tertinggal di masa lalu telah menghilang secara misterius. Tidak peduli siapa orangnya, mereka pasti akan melacaknya. Yang Chen telah menundanya terlalu lama dan hampir melupakan masalah ini. Tanpa diduga, pihak lain mulai membuat tanda ini di sekitar Gunung Meiqing. Ada master tahap Dacheng yang terlibat, atau ada master yang kesadaran spiritualnya telah mencapai tahap Dacheng. Hanya mereka yang memiliki tingkat kesadaran spiritual Yang Chen yang sama yang dapat menyebabkan jejak kesadaran spiritual bergetar. Karena pihak lain datang ke pintu, tentu saja Yang Chen tidak akan sopan, dan itu masih merupakan trik lama yang sama. Karena keberadaan pesawat ulang-alik di laut, hampir bisa dikatakan bahwa itu adalah kampung halaman Yang Chen. Yang Chen segera mengubah arahnya. Pihak lain menderita kerugian besar di laut terakhir kali, mungkin kali ini mereka akan bersiap menghadapinya. Tapi Yang Chen tidak takut sama sekali. Pihak lain sepertinya sudah sangat siap. Namun, tidak mungkin mengetahui tujuannya hanya dengan mengandalkan jejak kesadaran spiritual. Kemana harus pergi hanya bisa diputuskan oleh Yang Chen. Karena jejak kesadaran spiritual bisa bergetar sekali, itu berarti pihak lain sekali lagi menatap Yang Chen. Yang Chen tidak takut pihak lain akan kehilangan dia. Dia memanggil pesawat ulang-alik, menemukan arah secara acak, dan terbang dengan kecepatan penuh. Memberitahu pihak lain tujuannya dan mengaturnya terlebih dahulu, ini bukanlah gaya Yang Chen. Penting untuk menggunakan pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi untuk bermain dengan orang-orang pelacak ini dan membawa mereka ke medan perang terakhir. Begitu dia keluar dari retret alkimia, ada kesempatan ini. Yang Chen sangat ingin menggerakkan otot dan tulangnya. Dipilih secara acak ke arah, Yang Chen tidak memiliki tujuan khusus. Hanya saja setelah 2 jam, jejak kesadaran spiritual bergetar lagi. Getarannya sangat kecil, tetapi di lautan kesadaran Yang Chen, sangat jelas. Pihak lain tidak dekat dengan dirinya, setidaknya 1000 mil di belakang. Yang Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain untuk mengejarnya, tapi ini bukan pertimbangannya. Setelah terbang lurus selama hampir 3 atau 5 hari, Yang Chen mengubah arahnya dengan sangat santai. Ini terjadi 3 atau 5 kali, setelah setengah bulan, bahkan Yang Chen tidak tahu di mana bagian depannya, apalagi orang-orang yang melacaknya. Namun, pihak lain jelas bermaksud melacak Yang Chen. Sepanjang jalan, jejak kesadaran spiritual akan bergetar setiap setengah hari sekali, dan getarannya semakin kuat. Yang Chen tidak tahu apa alasannya. Mungkinkah kekuatan orang yang melacaknya masih meningkat? Tidak dapat memahaminya, Yang Chen tidak terlalu memikirkannya, hanya fokus untuk terbang ke depan. Dalam perjalanan ke depan, Yang Chen telah berada di pesawat ulang-alik dan tidak mengabaikan budidayanya. Dia dengan santai mengendalikan benih api di tungku roh yang dalam, memisahkan jejak benih api kelas 3, dan membiarkan api pembakaran surga Yin yang bergabung. Waktu 1 bulan sudah cukup bagi Yang Chen untuk menggabungkan dan menelan jenis benih api kelas 3 lainnya, dan api pembakaran surga Yin yang tumbuh sedikit lebih kuat. Setelah 4 atau 5 perubahan berturut-turut, Yang Chen akhirnya menentukan arah dan kemudian bergegas menuju laut. Namun kali ini bukan arah Laut Cina Timur, melainkan arah Laut Cina Selatan. Tidak ada pemberhentian di sepanjang jalan. Kali ini, setelah memilih arah, dia tidak pernah mengubahnya lagi. Sebulan kemudian, pesawat ulang-alik Yang Chen bergegas ke Laut Cina Selatan. Ketika sampai di tepi pantai, Yang Chen tidak bermaksud berhenti sama sekali. Pesawat ulang-alik itu terjun ke laut dan langsung menuju ke dasar laut. Ia berbelok sedikit ke barat di dasar laut dan dengan cepat berenang menuju kedalaman laut.
Kurang dari setengah jam setelah Yang Chen memasuki laut, ada senjata ajaib berbentuk perahu yang muncul di tepi laut. Senjata ajaib ini sangat besar. Itu tampak seperti perahu layar yang runcing. Ia jatuh ke laut tanpa henti dan mengejar Yang Chen ke arah angin dan kilat. Bahkan di laut, perahu layar tetap mempertahankan kecepatan yang luar biasa. Jika Yang Chen melihatnya, dia akan terkejut. Kecepatan perahu layar ini tidak lebih lambat dari pesawat ulang-alik Yang Chen, dan hampir bisa mengimbanginya. Di dalam kabin perahu layar, ada beberapa sosok yang duduk tak bergerak. Pria berotot di tengah melihat kompas di depannya, dan penunjuk kompas menunjuk ke arah Yang Chen. Dia mengira hanya dialah yang memiliki senjata ajaib terbang. Kali ini aku akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Setelah melihat kompas, pria berotot itu tiba-tiba mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Sepasang sayap jernih tiba-tiba muncul dan menjadi lebih besar dan terbang keluar kabin dan menempel di sisi kapal. Sayapnya tiba-tiba mengepak dan kecepatan perahu layar hampir 2 kali lipat, menyusul Yang Chen. Chapter 670. Yang Chen di dasar laut tidak menyangka pihak lain masih memiliki tipuan seperti itu. Selama bertahun-tahun, Yang Chen mengandalkan pesawat ulang-alik yang diperoleh dari rumah harta karun Istana Naga untuk berkeliling. Guan Yuying dan Luo Yuan semuanya diberi pelajaran karena pesawat ulang-alik itu. Luo Yuan bahkan kehilangan nyawanya karena tidak bisa mengejar Yang Chen. Saat mengemudikan pesawat ulang-alik, mereka yang bisa mengejar Yang Chen hanya bertemu sekali, dan itu adalah penguasa kota kedua yang merupakan seorang Goshao. Dengan basis budidaya tahap Dacheng, dia adalah monster terbang, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi jika dia menyusul, dia hanya akan berakhir dengan keluhan di tempat. Hal ini membuat Yang Chen dan penduduk Istana Cunyang memiliki kepercayaan yang luar biasa terhadap pesawat ulang-alik Yang Chen. Tampaknya selama Yang Chen memegang pesawat ulang-alik di tangannya, mustahil bagi orang lain untuk menyusulnya. Semua orang merasa bahwa tidak mungkin bagi orang lain untuk mengejar Yang Chen di pesawat ulang-alik, dan Yang Chen sendiri sepertinya sudah lupa bahwa meskipun pesawat ulang-alik itu diambil dari rumah harta karun Istana Naga dan nilainya sangat tinggi, pesawat ulang-alik saat ini belum mencapai batasnya, tetapi itu terkait erat dengan basis budidaya Yang Chen. Basis budidaya tahap Jidan hanya dapat memainkan sebagian dari kecepatan pesawat ulang-alik, tidak semuanya. Yang Chen, yang sedang berenang cepat di dasar laut, tidak menyadari bahwa perahu layar bersayap di laut sedang memecah ombak, dengan kecepatan hampir 2 kali lipat dari pesawat ulang-alik, ia menyusulnya di kecepatan cepat. Membiarkan pihak lain mengikuti lingkaran selama lebih dari sebulan akan membuat pihak lain tidak dapat menentukan tujuannya dan tidak dapat memasang jebakan terlebih dahulu. Ketika dia datang ke laut, pada dasarnya Yang Chen lah yang memiliki keputusan akhir. Jika bukan karena sayap pemisah air orang tua ini tidak dapat ditambahkan ke kapal di udara, aku akan menyusul binatang kecil ini. Di atas perahu layar, menyaksikan penunjuk kompas berayun semakin cepat, pemilik sayap berulang kali mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa laut adalah duniamu? Beberapa orang yang duduk di sebelahnya juga perlahan berdiri saat ini dan mulai bersiap untuk pertempuran berikutnya. Tujuan mereka kali ini sangat jelas. Mereka ingin menangkap Yang Chen atau membunuhnya. Mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen kembali ke Istana Cunyang. Beberapa bulan yang lalu, Tai Tianmen menerima berita rahasia bahwa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru telah membuat kesepakatan dengan Istana Cunyang dan menukar lusinan pil mempertanyakan hati batin dari Istana Cunyang dengan harga tinggi. Berita ini mengejutkan para pemimpin tertinggi Tai Tianmen. Dalam keadaan di mana gerbang Gunung Tai Tianmen diledakkan dan vitalitas mereka rusak parah, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru mendapat lusinan pil hati batin yang mempertanyakan. Apa artinya ini? Menakutkan memikirkannya. Jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, tidak butuh waktu bertahun-tahun hingga gelar sekte nomor 1 di Sekte Dao berpindah tangan. Belum pernah ada momen ketika para petinggi Tai Tianmen ini merindukan seorang alkemis tingkat tinggi seperti Yang Chen. Jika orang yang bertanggung jawab menjemput murid tidak mengusir Yang Chen keluar dari gerbang gunung, seberapa baguskah itu? Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Berita yang dibawa kembali Yang Lan menunjukkan bahwa Yang Chen tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, dan dia juga memarahi orang-orang Tai Tian karena kemunafikan mereka. Jelas tidak mungkin membiarkan Yang Chen mengambil inisiatif untuk menyerah, jadi yang tersisa adalah menangkap Yang Chen hidup-hidup dan memaksanya membuat alkimia untuk sekte, atau membunuhnya dan tidak pernah ada masalah di masa depan. Tapi tidak peduli yang mana, ada premisnya, yaitu mencoba mendapatkan kitab alkimia tertentu atau buku rahasia alkimia dari Yang Chen sebanyak mungkin. Seorang pria yang mampu menyempurnakan pil perebutan surga pada tahap dasar tidak akan pernah terlahir dengan pil tersebut. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mendapatkan buku rahasia alkimia yang kuat. Kalau tidak, mustahil menjelaskan kinerja yang mengerikan. Buku rahasia ini pasti telah ditemukan di berbagai buku yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang Tai Tian yakin akan hal ini. Kebiasaan Yang Chen membaca berbagai buku sudah lama diketahui. Pasti ada buku yang membuat Yang Chen memiliki tingkat alkimia yang menantang surga. Orang Tai Tian mengirimkan barisan yang kuat kali ini. Terakhir kali, mereka secara acak mengirim beberapa bidak catur ke aliansi pembudidaya nakal periferal, dan mereka semua dibunuh oleh Yang Chen. Kali ini, orang-orang Tai Tian sangat mementingkan hal itu, dan semua master panggung Yuanying dikirim. Sejujurnya, orang-orang Tai Tian tidak terlalu peduli dengan efektivitas tempur Yang Chen.
Yang Chen sangat kuat, bahkan jika dia bisa membunuh Li Qingchen di tahap akhir yayasan, itu hanya pertarungan kecil. Mungkin itu dengan bantuan semacam pil obat yang ampuh. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimanapun juga, itu terbatas, tetapi pil obat yang Chen setara dengan Lusinan Master, itulah yang paling membuat orang Taitianmen takut. 6 Master Panggung Yuanying, dalam pandangan orang Taitian, lebih dari cukup untuk menghadapi Yang Chen. Tidak hanya itu, ada juga 2 senjata sakti yang disempurnakan oleh para Master Panggung Dacheng. Salah satunya adalah kompas pelacak, yang didedikasikan untuk melacak jejak kesadaran spiritual seseorang. Yang lainnya adalah perahu layar yang dinaiki semua orang. Ini adalah senjata ajaib Taitianmen yang sedikit terkenal, tetapi reputasinya hanya tersebar di dalam sekte Taitianmen, dan tidak menyebar. Perahu layarnya cepat, tidak ada kelebihan lain, dan orang lain tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, jika perahu layar ini dipadukan dengan sayap orang kuat, kecepatan perahu layar di laut bisa lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah kartu truf orang Taitian kali ini. Memicu getaran jejak kesadaran spiritual juga dapat dianggap sebagai peringatan bagi orang-orang ini, dan secara aktif membiarkan Yang Chen mengetahui bahwa mereka sedang melacak. Mereka telah menganalisis beberapa tindakan Yang Chen. Apakah dia dikejar oleh pembunuh atau dikejar oleh Luo Yuan, Yang Chen suka lari ke laut, dan akhirnya Yang Chen akan kembali ke laut. Diperkirakan Yang Chen tidak pernah bermimpi bahwa musuh telah mempelajarinya secara menyeluruh, dan bahkan menghitung tujuan akhirnya. Bagaimanapun, selama dia mencapai laut, kecepatan yang dibanggakan Yang Chen tidak bisa lagi diandalkan. Menghadapi kejaran 5 leluhur tahap Yuanying dengan akar spiritual air dan leluhur tahap Yuanying dengan akar spiritual kayu, sangatlah mustahil baginya untuk pergi ke surga atau ke neraka. Air menahan api, akar roh atribut api Yang Chen secara alami tertahan oleh akar roh atribut air. 5 master tahap Yuanying, diperkirakan mereka bisa memakan Yang Chen tanpa meninggalkan residu apapun. Awalnya, Yang Chen hanya membenamkan kepalanya di jalan, berniat menemukan beberapa monster kuat di jalan dan mengulangi trik yang sama, namun dia tidak menyangka kecepatan musuh akan begitu cepat. Segera setelah perahu layar memasuki ruang lingkup eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen memperhatikan keberadaan perahu layar tersebut, tetapi dia tidak dapat mengetahui berapa banyak orang yang berada di dalam perahu layar tersebut. Perahu layar ini secara efektif terlindung dari eksplorasi kesadaran spiritual. Saat ini, Yang Chen sudah berada ribuan mil jauhnya di dasar laut, tidak peduli bagaimana cara melarikan diri, itu sudah sedikit terlambat. Kecepatan pihak lain jauh melampaui pesawat ulang-alik, di langit dan di tanah, Yang Chen tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, perahu layar sudah mencapai puncak Yang Chen. Melihat upaya sia-sia Yang Chen untuk melarikan diri ke segala arah, pria kuat terkemuka itu mengeluarkan ledakan tawa yang menghina. Saat Anda sampai di laut, semuanya tidak terserah Anda. Setelah mengatakan ini, orang kuat itu melambaikan tangannya dan memberitahu 5 tuan lainnya, siapkan formasi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.